Perkenalkan, nama saya Pratiwi Puspitasari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020, Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, vlog kali ini akan berisi mengenai Bridging Course for Soft Skills yang dilaksanakan pada Selasa lalu. Saya akan berbagi tentang pengalaman, kesan, pelajaran penting, dan inspirasi yang saya dapatkan dari program Bridging tersebut. Baik, yang pertama, pengalaman saya mengikuti program Bridging. Saya bertemu dengan orang-orang hebat, walaupun secara online saya bertemu dengan Kak Nadira, Ibu Reni, dan Kak Heri. Mereka adalah orang-orang yang hebat dan menginspirasi. Kemudian itu adalah pengalaman baru bagi saya ketika saya bertemu dengan mereka dan mengetahui bagaimana pengalaman mereka, kemudian cara mereka menghadapi konflik-konflik dalam hidup mereka. Baik, yang berikutnya, kesan saya terhadap pembicara. Di antaranya ada Kak Nadira, Ibu Reni, serta Kak Heri. Kesan saya terhadap mereka, mereka itu hebat ya, sungguh luar biasa. Mereka menghadapi setiap konflik dan kesulitan itu dengan luar biasa. Contohnya untuk Kak Nadira, ketika teman-temannya sudah wisuda, beliau belum wisuda. Bahkan modulnya saat itu tidak lulus. Namun beliau tidak patah semangat. Beliau mencari kegiatan lain yang positif. Baik, untuk kesan saya terhadap pembicara Ibu Reni, bagi saya itu Ibu Reni sangat berani ya, berani, tegas, dan berbeda dengan guru yang lain, terutama dalam menghadapi siswa yang merupakan, terutama dalam menghadapi mahasiswa yang merupakan anak dari kepala suku atau ketua ya, ketua suku. Beliau berani memberikan nilai yang pantas terhadap mahasiswanya dan sangat sabar menghadapi konflik yang terjadi di daerah Papua tersebut. Kemudian kesan saya terhadap Pak Heri, saya salut terhadap beliau karena beliau berhasil lulus tepat waktu serta memiliki nilai yang bagus dan berhasil menjadi wakakurikulum di sekolah menengah atas di Yogyakarta dengan usia yang masih cukup muda ya. Kemudian saya akan menyebutkan pelajaran penting yang saya dapatkan dari pembicara. Yang pertama dari Kak Nadira. Kak Nadira ini memberikan kita suatu penjelasan dan beliau berbagi pengalaman beliau yang dimana beliau tidak lulus modulnya dan teman-temannya wisuda, beliau belum wisuda, padahal beliau termasuk orang yang bisa diandalkan ya, cerdas seperti itu ya. Kemudian pelajaran penting yang saya dapatkan dari para pembicara, yang pertama mungkin saya mendapat pelajaran untuk mengenal diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi konflik pribadi. Pelajaran tersebut saya dapatkan dari Kak Nadira, di mana pembicara pada sesi pertama. Kemudian cara mengatasi konflik pribadi yang kedua, mempunyai circle yang saling menguatkan antara satu sama lain. Circle ini bisa berupa teman ya. Kita harus memilih teman yang baik, yang bisa mendukung kita saat kita bingung atau susah gitu, atau bimbang dalam mengambil suatu keputusan, dan bisa mendukung kita ke hal-hal yang positif. Dan kita harus bisa juga didukung beliau, teman kita, seperti teman kita mendukung kita. Kemudian kita harus mempunyai
support system yang baik dari keluarga, pertemanan maupun lingkungan sekitar tempat kita tinggali. Karena dari support system itu sendiri kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. kemudian jika kita mendapatkan konflik atau memiliki konflik batin atau konflik terhadap lingkungan di sekitar kita, kita bisa mengambil atau mencari kegiatan lain yang positif, dan kita juga bisa manage waktu atau kita membagi kegiatan berdasarkan waktu tertentu berupa jurnalisme untuk lebih menata waktu kita agar teratur, tidak bertumpukan dengan kegiatan lain. Kemudian saya mendapat pelajaran penting dari Kanada, yaitu planning. Jika kita merencanakan sesuatu, kita harus konsisten terhadap rencana yang kita lakukan agar mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian pelajaran penting yang saya dapatkan dari ibu ini, kita sebagai manusia harus sabar dan tegas dalam menghadapi suatu masalah yang menimpa kita. Seperti yang dialami ibu ini ketika berada di Papua, beliau mengalami konflik yang rumit ya dengan penduduk di sekitar sana, di mana perbedaan keyakinan dan perbedaan budaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan inspirasi yang saya dapatkan dari pembicara-pembicara pada acara bridging. Untuk inspirasi yang saya dapatkan dari acara tersebut, yang pertama mungkin saya akan lebih mengontrol diri untuk lebih mengenali diri sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengenali diri kita paham situasi apa yang kita hadapi jika kita seperti ini, keras kepala atau sulit untuk diajak kompromi. Kemudian saya akan mencoba berusaha mencari skill yang saling menguatkan, baik itu dari saya yang menguatkan teman saya atau teman saya yang menguatkan saya. Intinya saling mendukung supaya kita bisa sama-sama berjuang dalam meraih tujuan kita. Dan inspirasi yang saya dapatkan terakhir adalah planning laporan rencana ya. Mungkin saya akan lebih memperhatikan diri saya untuk membuat jurnalisme atau planning report agar manajemen waktu saya tertata supaya tidak ada campuran dengan kegiatan satu dan kegiatan lainnya. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.